Selamat datang di channel Efek Jurnal Target ya. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan bahasin outlook untuk satu minggu ke depan dari pair forex ya, diperuntukkan tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 September 2024 tentunya. Kita mulai dulu dari segi GBP USD. Untuk pergerakan GBP USD sendiri itu kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya sebenarnya ada dua candle bearish ya. Ini 2 minggu berturut-turut itu harga masih belum mampu membuat high baru atau bergerak di atas level area resisten ke dua weekly yang berada di 1.3289 nya. Cuman untuk level areanya batas pantau untuk satu minggu ke depan ini resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.3403 dan 1.3365. Kemudian resisten kedua adalah 1.3289. Resisten pertama itu berada di level area 1.3213. Zona tengah atau sebagai pivot itu berada di 1.3163. Support pertama 1.3112. Support kedua adalah 1.3037 dan batas pantaunya atau sebagai batas overnya kalau misalkan GBP USD ini koreksi lebih dalam itu level areanya adalah 1.2961 sampai dengan 1.2923 atau sebagai support 3 dan support 4. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya ini juga ada tanda-tanda ataupun potensi sebelum naik lebih tinggi, potensi koreksi itu mungkin akan terjadi. Kalau kita lihatin perkecil lagi dari segi time frame 4, pergerakan untuk satu minggu ke depan ini diawali di bawah pivot tetapi masih berada di level area resisten. Untuk penutupan market kemarin ya, itu berada di atas 1.3118 atau sedikit berada di level area di atas support pertama weekly ya. Jadi kuncinya untuk GBP USD ini kemungkinan untuk minggu depan ini kalau misalkan mampu break zona yang di blok orange di sini sebagai low terdekat adalah 1.3087, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi dulu sebelum naik lebih tinggi ya. Jadi antisipasi koreksinya itu berada di kisaran level area 1.3037 di kiri. Di sini juga ada zona demand yang masih fresh. Kalau kita perkecil lagi dari segi time frame H1-nya, saya tarik ke kiri ya. Di sini ini kelihatan banget level area zona demand-nya ya, kurang lebih di sini pas di level area 1.3037. Kalau misalkan untuk GBP USD kedorong lebih dalam untuk minggu depan ini ya, selama level area support kedua weekly 1.3037 ini tidak dilewati atau tidak bergerak di bawah level area tersebut, kemungkinan planning buy itu akan ada lagi di atas level area tersebut setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi sebelum harga bergerak lebih dalam ya, saya antisipasi ada dua area yang saya antisipasi. Yang pertama adalah resisten pertama weekly yang berada di 1.3213 sampai dengan history high minggu lalu yang berada di 1.3239 ya. Selama GBP USD tidak bergerak di atas level area tersebut, kemungkinan planning saya untuk satu minggu ke depan ini adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya masih perlu ngeliatin pola yang terbentuk di hari Senin itu seperti apa. Kalau misalkan dia mampu membentuk low baru dan terkoreksi ke atas dari segi time frame kecilnya, kemungkinan akan saya pantau zona tengah sebagai pivot. Ini yang pertama. Kalau misalkan dia ke reject di 1.3182, kemungkinan planning sell itu akan ada lagi di bawah pivot yang berada di 1.3163 dengan target maksimal adalah 1.3037. Tetapi kalau misalkan terkoreksinya dari segi time frame kecilnya ini lebih tinggi kembali, selama GBP USD tidak mampu bergerak balik di atas resisten pertama, planning saya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tentunya memanfaatkan koreksinya sebelum cari ancang-ancang setup buy kurang lebih di kisaran 1.3037. Tetapi kalau misalkan pergerakan untuk satu minggu ke depan ini dia lebih memilih ke bawah dulu, tentunya planning sell ini yang ada di zona tengah dan di level area resisten pertama weekly secara otomatis kemungkinan ke pending terlebih dahulu atau belum bisa digunakan dulu. Tetapi saya lebih memilih cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya adalah 1.3163. Jadi nanti kita lihatin dulu progresnya untuk hari Senin ini. Nanti GBP USD itu nanti dia langsung turun atau dia harga bergerak ke atas terlebih dahulu. Kalau misalkan harga bergerak ke atas terlebih dahulu selama level area yang pertama adalah 1.3182 ini dari segi daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan referensi yang pertama cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya memanfaatkan koreksi. Ini kemungkinan akan aktif kalau misalkan saya gambar dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 45 pip, tetapi dari segi targetnya TP pertama itu berada di history low minggu lalu, itu ruang gerak sekitar 75 pip dengan TP2 batas maksimal adalah 125 pip yang berada di 1.3037 sebelum cari ancang-ancang setup buy kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid di support kedua weekly. Kemudian planning yang kedua, kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas 1.3182, kuncinya adalah selama dia tidak mampu bergerak di atas resisten pertama weekly yang berada di 1.32
13 atau tidak mampu membuat high baru, kemungkinan referensi sell yang kedua ini akan aktif jika harga sudah mampu bergerak balik di bawah level area resisten pertama weekly, tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 40 pip dengan targetnya itu berada di support pertama weekly. Ini sebagai target pertamanya kurang lebih sekitar 100 pip. TP2 adalah di support kedua weekly yang kurang lebih sekitar 175 pip. Mana yang valid nanti kita akan update di video yang selanjutnya. Jadi ini planning untuk 1 minggu ke depan ya, bukan untuk day trade. Cuman kalau misalkan ada day trade-nya, kemungkinan Senin malam akan saya update ya. Ini kalau misalkan GBP/USD bergerak terlebih dahulu ke atas, tetapi kalau misalkan dia kedorong ke bawah terlebih dahulu, ada potensi untuk 1 minggu ke depan ini selama harga tidak mampu bergerak di bawah 1.3037, kemungkinan planning buy itu akan ada lagi setelah koreksinya itu selesai dan harga itu tidak mampu bergerak di bawah level area 1.3037 atau daily close-nya selama tidak mampu close di bawah level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame H4-nya, kemungkinan referensi buy itu akan aktif lagi. Tetapi dari segi jarak stop loss hati-hati karena di kirinya juga ada zona demand yang lumayan gede. Jadi untuk jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip. Dengan targetnya, TP pertama itu di zona tengah sebagai pivotnya 125 pip, TP2 adalah 175 pip yang berada di resisten kedua weekly. Mana yang valid sesuaikan dengan planning masing-masing ya. Jadi selama dia tidak mampu membuat high baru atau bergerak di atas resisten pertama yang berada di 1.3213 untuk 1 minggu ke depan ini, kemungkinan untuk swingnya saya lebih ngincerin cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya sama, pergerakan volatility tinggi itu ketika NFP kemarin yaitu lebih ke spek atas bawah sebenarnya, tetapi menjelang penutupan market harga itu cenderung bergerak ke bawah. Untuk penutupan itu sebenarnya harga di bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya ya. Untuk zona pantaunya 1 minggu ke depan, hati-hati level atas itu berada di 1.1295 sampai dengan 1.1263 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Resisten kedua 1.1198, hati-hati di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Resisten pertama 1.1134 zona tengah atau sebagai pivotnya 1.1090 ya. Kemudian support pertama 1.1047, support kedua 1.0983 dan sebagai batasan pantau overnya kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah ada level area support 3 dan 4 itu 1.0918 dan 1.0886. Untuk referensi untuk 1 minggu ke depan ini ya, hati-hati karena bergerak diawali di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya ada kecenderungan ini mungkin Euro USD sebelum naik lebih tinggi ada tanda-tanda atau potensi koreksi lebih dalam. Target saya adalah 1.0983 ya, apalagi kalau misalkan untuk minggu depan ini Euro memangkas suku bunga sebesar 25 basis point dan dari pernyataannya itu mengarah ke dovish, ada potensi ini mungkin akan bergerak ke bawah terlebih dahulu sebelum naik lebih tinggi ya. Jadi saya lebih mengincarin untuk Euro USD 1 minggu ke depan ini cari ancang-ancang setup sell. Cuman untuk entry posisinya ini kalau misalkan saya buka di zona tengah atau sebagai pivotnya, terus terang saya masih 50-50. Yang saya khawatirkan meskipun ini nanti kedorong ke bawah, dikarenakan di kiri juga ada zona demand ya, yang saya khawatirkan ini nanti ketika bergerak mendekati support pertama weekly dia kepental ke atas atau sideways dari segi time frame kecilnya ya, dan ke reject di level area resisten pertama weekly baru drop secara signifikan sebelum naik lebih tinggi kurang lebih itu di 1.0983 ya. Ini yang saya khawatirkan untuk 1 minggu ke depan ini untuk Euro USD. Tetapi planning sell untuk 1 minggu ke depan ini ya, sementara ini saya di zona tengah ini saya masih belum berani gambar, tetapi saya lebih ngincerin kalau misalkan Euro USD ini sedikit mau kedorong ke atas selama dia tidak mampu membuat high baru di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.1155. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah level area resisten, kemudian cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya di support pertama weekly ruang gerak sekitar 75 pip, 80-an pip ya. Untuk TP pertama, TP kedua itu berada di support kedua weekly ruang gerak sekitar 150-an pip lah. Ini kalau misalkan dapat harga di atas, tetapi dari segi jarak stop loss itu idealnya adalah sekitar 35 pip. Kemudian untuk referensi, untuk planning kedua, ini saya masih 50-50 kalau misalkan nyari di bawah zona tengah atau yang saya blok abu-abu, sementara ini saya skip dulu, kemungkinan akan saya update di hari Senin nanti ya. Saya butuh pola lanjutan, akankah hari Senin di sesi Asia ataupun Eropa nanti, ini dia sideways kecil dulu, itu yang pertama skenario-nya. Yang kedua adalah kalau misalkan dia bergerak ke bawah, yang saya khawatirkan ada sedikit pentalan
ketika mendekati level area support pertama weekly sebelum harga turun lebih dalam ya. Dan pentalan ini yang saya khawatirkan itu bergerak di antara 1.1107 sampai dengan zona tengah atau sebagai pivot, ini yang saya khawatirkan. Makanya untuk skenario alternatifnya yang kedua saya masih belum berani gambar terlebih dahulu ya. Jadi ada satu aja terlebih dahulu, nanti akan saya update di video lanjutannya. AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD ini ekstrim ke bawah. Sebenarnya harga ini tutup di bawah level area support pertama weekly ya, atau minggu depan ini diawali harga itu bergerak di bawah level area support. Jadi untuk zona pantaunya, untuk resisten 3 dan 4 ini sementara saya skip dulu. Saya lebih prefer kalau misalkan ada kenaikan dari AUD/USD, zona pantau maksimal ya untuk 1 minggu ke depan ini, selama dari segi fundamental di hari Rabu ya, indeks harga konsumen itu nanti belum rilis, AUD/USD ini mungkin saya akan fokuskan 1 minggu ke depan ini. Batas maksimal pantau adalah di 0.6794 sampai dengan 0.6772, ini sebagai story high untuk batas pantau maksimal 1 minggu ke depan. Kemudian batas bawahnya itu support kedua, hati-hati di kiri juga ada zona demand yang berada di 0.6614, batas pantau over maksimal ya, support 3 dan 4, 0.6547 dan 0.6513. Jadi saya lebih prefer kalau misalkan AUD/USD ini 1 minggu ke depan adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya mesti liatin dulu pola yang terbentuk, akankah dia langsung membentuk low baru dari segi time frame kecilnya koreksi baru drop, atau dia naik dulu kepental di zona tengah sebagai pivot weekly baru drop ke bawah. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini, selama level area pivot weekly-nya dengan batas konfirmasi atas itu berada di 0.6744 ini tidak dijebol ke atas, planning saya untuk saya pribadi ya, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell. Nanti kita lihatin dulu progresnya, jebol atau tidak dijebolnya. Sebagai story low minggu lalu, kemungkinan saya akan menunggu di atas terlebih dahulu, antisipasi koreksi dari segi time frame kecilnya, dengan resiko stop loss itu berada di kisaran level area sedikit di atasnya 0.67600-an ya, ruang gerak sekitar 40-an pip lah kurang lebih di sini. Tetapi dari segi targetnya, setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, kurang lebih cari di antara 0.67100 sampai dengan di bawah 0.6744 lah, atau zona yang di blok abu-abu di sini. Ini untuk referensi cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area 0.6744, secara otomatis skenario sell ini akan tercancel atau minimal H4. Kalau misalkan ada minimal H4 close body candle-nya di atas 0.6744, sementara skenario sell yang akan di sini akan tercancel terlebih dahulu. Dengan targetnya untuk 1 minggu ke depan ini kurang lebih ya, sebagai TP pertama ruang gerak sekitar 95 pip yang berada di 0.6614. Meskipun ada potensi batas pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini berada di 0.6513, tentunya saya nggak akan ngambil terlebih dahulu di sampai overnya di sana ya, tetapi saya lebih ngincarin untuk TP2 nya itu berada di kurang lebih di tengah-tengah level area tersebut, 0.65800-an lah kurang lebih sebagai TP2 maksimal, ruang gerak sekitar 125 pip. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini juga ada potensi koreksi, harga ini bergerak ke atas. Untuk daily-nya kita lihatin dulu, ini kuat banget untuk satu hari di hari Jumat kemarin ya. Ini impulsif bullish-nya ini lumayan kuat dan ekor bawahnya ini juga lumayan panjang. Jadi ada potensi ini kemungkinan USD CAD ini akan mengejar level area 1.3621 sebelum turun ke bawah kembali. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya. Meskipun open market untuk 1 minggu ke depan ini diawali di atas resisten pertama, yang saya khawatirkan sebelum harga naik lebih tinggi ini terkoreksi ke bawah dulu, ngambil di zona tengah atau sebagai pivot baru upside kembali. Kalau misalkan itu terjadi, saya lebih prefer ngeliatin dari segi time frame H4-nya, menunggu koreksinya dari segi time frame kecilnya selama zona tengah atau sebagai pivotnya ini dengan batas konfirmasi bawah 1.3508 ini tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy di atas zona tengah atau sebagai pivotnya dengan resiko stop loss itu kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 pip. Tetapi dari segi targetnya hati-hati, TP pertama itu berada di history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 55 pip, TP maksimal adalah sekitar 95 pip. Hati-hati di level area 1.3621 di kiri. Di sini juga ada zona supply ya, meskipun ada potensi batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 itu 1.3680 sampai dengan 1.3700-an. Sementara ini saya pending dulu ya, tetapi saya lebih ngincerin level area batas maksimal adalah di resisten kedua weekly ini untuk USD CAD 1 minggu ke depannya. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga ekstrim banget kedorong ke bawah ya, apalagi potensi Swiss itu menjadi aset safe haven untuk saat ini. Jadi untuk zona pantaunya, kalau misalkan 1 minggu ke depan ini
ada level area 0.8715 sampai dengan 0.8674 sebagai resisten 3 dan 4. Resisten 2 itu 0.8592, resisten pertama 0.85100, zona tengah atau sebagai pivotnya 0.8455. Kemudian support pertama weekly itu berada di 0.8400, ini juga sebagai psikopress levelnya. Dari segi time frame H4 ini body candle masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, sedikit hati-hati. Kemudian support kedua adalah 0.8318, sementara support 3 dan 4 ya, ini saya skip dulu, tetapi batasan pantau overnya itu di support kedua terlebih dahulu yang berada di 0.8318. Kalau kita lihatin, dikarenakan untuk 1 minggu ke depan ini harga bergerak di bawah pivot atau diawali bergerak di bawah pivot, kalau misalkan dia mampu bergerak atau minimal dari segi time frame H4-nya mampu close di bawah 0.8400, ada potensi ini mungkin akan kedorong ke bawah dulu ke zona level area support kedua weekly yang berada di 0.8318 sebelum harga ini terkoreksi ke atas ya. Jadi hati-hati untuk USD Swiss 1 minggu ke depan. Ada dua skenario potensi sideways itu ada. Kalau misalkan yang pertama adalah ketika kedorong ke bawah dia tidak mampu close minimal H4 di bawah 0.8373, ini ada potensi ini mungkin sideways, tetapi ring sideways-nya itu agak sedikit besar sampai dengan level area resisten pertama. Ini yang saya khawatirkan dari segi time frame kecil, potensi sideways di antara dua level area tersebut. Kemudian untuk planningnya, ini saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu. Kalau misalkan harga nanti ini mungkin bisa dijadikan ancang-ancang day trade ya, tapi untuk swingnya terus terang saya masih ragu ya, akankah cari ancang-ancang setup sell atau setup buy. Saya butuh pola lanjutan, tetapi selama dia tidak mampu membuat high baru di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.8537, kemungkinan referensi sell itu akan ada lagi jika harga tidak mampu membuat high baru dan bergerak di bawah level area resisten pertama weekly dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 40 pip. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, batas maksimal ya sementara adalah support pertama weekly ini untuk planning 1 minggu ke depan. Kalau misalkan ada kenaikan dan ke reject di level area 0.85100, kemungkinan planning sell. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan ini akan aktif dan targetnya sementara cuma ada satu, psikopress level ini 0.8400. Tetapi kalau dia kedorong lebih dalam dan mampu membuat low baru yang berada di 0.8374, tentunya saya khawatir untuk di USD Swiss ini kedorong lebih dalam menguji level area kedua weekly yang berada di 0.8318 sebelum potensi koreksi itu terjadi ya. Jadi saya lebih prefer mungkin akan nunggu di bawah, cari ancang-ancang setup buy selama harga tidak mampu bergerak di bawah support kedua weekly dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya TP pertama itu berada di support pertama weekly ruang gerak sekitar 75 pip, TP maksimal adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya. Ini agak sedikit rancu ya, cuman untuk day trade-nya nanti kita lihatin progresnya dari segi time frame H1 ya. Kalau misalkan dari segi time frame H1 harga ini bergerak di bawah pivot dan pivot itu sendiri berada di 0.8455. Jadi untuk day trade-nya batas maksimal adalah sampai dengan hari Rabu sebelum indeks harga konsumen itu dirilis, selama USD Swiss tidak mampu bergerak di atas 0.8476 pembulatan ya atau batas pivot atasnya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Ini mungkin khusus untuk day trade referensi ini akan aktif, tetapi dari segi jarak stop loss 35 pip dengan target maksimal adalah history low minggu lalu ruang gerak sekitar 75 pip. Ini kalau misalkan dia kedorong ke atas terlebih dahulu dan ke reject di level area 0.8476. Tetapi kalau misalkan dia kedorong ke bawah terlebih dahulu selama tidak mampu membuat low baru yang berada di 0.8473, bisa jadi ini day trade-nya dimanfaatkan cari ancang-ancang setup buy di atas support pertama weekly dengan risiko stop loss itu sama 35 pip, tetapi dari segi targetnya batas maksimal adalah 75 pip yang berada di 0.8475. Mana yang tercapai terlebih dahulu ya, nanti kita akan liatin progresnya lebih lanjut. Intinya adalah untuk khusus untuk USD Swiss ini jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu. Yang saya khawatirkan ini nanti sideways spek atas bawah dengan cepat, jadi hati-hati untuk planningnya. Yang kemungkinan lebih valid ya, saya butuh daily close-nya di hari Senin untuk narik level area SRP. Dari segi daily-nya kemungkinan ini nanti akan ada lagi di hari Selasa ya, jadi saya butuh daily close-nya di hari Senin untuk menentukan pergerakan di hari Selasa sampai dengan hari Jumatnya. Jadi hati-hati untuk USD Swiss. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini kuat banget ke bawah ya, atau dampak dari NFP yang kemarin itu sebenarnya juga kalau kita lihatin dari segi daily-nya itu juga tidak ada sebenarnya. Kemudian
Ada level area zona pantau untuk 1 minggu ke depan ya. Untuk sementara, resisten 3 dan 4 ini saya skip dulu. Kemudian resisten kedua ini juga saya skip terlebih dulu. Saya lebih prefer atau fokusnya zona pantau batas maksimal 1 minggu ke depan adalah di antara 147.21 sampai dengan 146.300 ini sebagai batas atas. Kemudian batas bawah adalah 137.22 sampai dengan 135.86 ya. Ini kecenderungan kalau kita lihatin dari segi daily-nya ada potensi ini mungkin akan lanjut ke bawah. Kemudian dari segi time frame H4-nya, pergerakan untuk 1 minggu ke depan ini ada potensi memang kedorong ke bawah, tetapi dikarenakan untuk pergerakan ini diawali di bawah support pertama weekly, hati-hati yang saya khawatirkan sebelum lanjut turun lebih dalam. Ketika dia mampu membentuk low baru, yang saya khawatirkan dari segi time frame kecil ini nanti terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan saya gambar low-nya di break kemudian koreksi baru lanjut ke bawah, ini antisipasi untuk 1 minggu ke depan. Tetapi selama harga tidak mampu bergerak di atas history high minggu lalu yang berada di 147.21, kemungkinan planning untuk 1 minggu ke depan untuk USD Yen ini adalah cari ancang-ancang setup sell tentunya. Dengan planning yang pertama ya, ini nanti kita lihatin dulu progresnya, mana yang valid sesuaikan dengan planning masing-masing. Planning yang pertama adalah selama dia tidak mampu bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivotnya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, bergerak balik di bawah zona yang saya blok abu-abu, kemungkinan skenario yang pertama ini akan akrib. Tetapi hati-hati, kelihatannya ini kecil, tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 175 pip. Dengan targetnya, TP pertama itu berada di history low minggu lalu 200 pip, TP maksimal sementara adalah di 380-an pip yang berada di 139.94 ya. Ini sebagai skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan harga bergerak di atas pivotnya dan harga ini mampu tutup atau daily close-nya tutup di atas 145.16, sedikit hati-hati yang saya khawatirkan ini kedorong ke atas menguji level area resisten pertama weekly, mengingat di kiri di level area tersebut juga ada bekas-bekas support resisten ya, di kiri juga ada. Yang saya khawatirkan ini nanti bergerak ke atas ke reject di level area resisten, baru tren sebenarnya akan terjadi. Jadi hati-hati untuk USD Yen untuk 1 minggu ke depan. Skenario alternatif yang kedua adalah sama, planningnya adalah sell selama dia tidak mampu membuat high baru dan daily close-nya itu tidak mampu tutup di atas 147.21, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah 146.300 dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 150 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu support pertama weekly 142.67, ruang gerak sekitar 360 pip, TP kedua adalah di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 630 pip. Ini kalau misalkan dia bergerak ke atas lebih dahulu. Untuk day trade-nya terus terang saya masih belum ada, dikarenakan untuk hari Senin pagi besok ini kan ada data penting yang akan rilis dari Jepang. Jadi pantau aja, bisa aja ini langsung spike ke bawah, ini juga bisa, atau dia spike ke atas ke reject di zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum drop ke bawah, ini juga bisa. Jadi hati-hati untuk besok open market sampai dengan kurang lebih di sekitaran jam 10 pagi ya. Jadi untuk USD Yen itu sedikit waspadai, jangan buru-buru masuk ke market kalau misalkan tidak sesuai dengan planning atau tidak sesuai dengan analisa masing-masing ya. Oke, mungkin untuk update minggu ini ya, untuk pair forex-nya untuk outlook 1 minggu ke depan, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing, karena belum tentu planning saya pribadi yang saya share ini belum tentu ini valid ya. Jadikan video ini sebagai gambaran saja, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin sesuai dengan plan masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.